Maraknya kasus bullying, Lembaga Indonesia Data Digital Around the Netas Hukum dan Tanggung dan penindasan yang Kesehatan Mental atau sebesar 50% di sekolah. Mental Health Survey mengungkap total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda juga Hanya karena satu postingan seseorang bisa tertipu. Hanya karena satu komentar seseorang bisa kehilangan rasa percaya diri. Saat ini kasus hoaks, cyberbullying, dan kesehatan mental akibat bermedia sosial semakin sering muncul di berita. Padahal awalnya media sosial dibuat untuk mempermudah komunikasi dan menyebarkan informasi. Halo teman-teman, saya Rahma Aulia Putri dari Rombel B dengan NIM 25010500066, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Di zaman sekarang, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap hari kita membuka Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, mulai dari sekadar mencari hiburan, chattingan, maupun mencari informasi terbaru. Tapi semakin berkembangnya teknologi, dampak negatif media sosial juga semakin terasa. Contohnya penyebaran hoaks. Kadang kita langsung percaya oleh berita yang belum diketahui kebenarannya, tanpa mengecek informasi sebenarnya terlebih dahulu. Padahal berita palsu bisa membuat orang panik, salah paham, bahkan tertipu. Selain itu, kasus cyberbullying juga semakin sering terjadi. Banyak orang yang menuliskan komentar kasar hanya karena itu lewat layar handphone. Padahal, komentar kasar yang kita tulis di layar handphone itu dapat menyakiti perasaan orang lain. Bahkan sekarang banyak kasus-kasus kesehatan mental yang dialami remaja akibat tekanan dari media sosial. Karena itu, kita harus belajar menggunakan media sosial dengan bijak. Bijak di sini bukan berarti kita berhenti bermain bermedia sosial, tetapi kita harus tahu cara menggunakan media sosial dengan baik tanpa merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Yang pertama, kita harus membiasakan diri untuk mengecek informasi sebelum menyebarkannya. Jika menerima berita atau informasi, jangan langsung disebar. Cross-check terlebih dahulu kebenarannya. Apakah berita tersebut berasal dari sumber terpercaya atau tidak? Karena sekali hoaks tersebar, dampaknya bisa kemana-mana dan bisa berakibat fatal. Yang kedua, berpikir terlebih dahulu sebelum berkomentar atau membuat postingan. Kadang kita menganggap komentar kasar itu hanya bercanda, namun belum tentu bagi orang lain itu lucu. Jadi, sebelum mengetik sesuatu, coba pikirkan terlebih dahulu, apakah kata-kata itu bisa menyakiti orang lain atau tidak. Yang ketiga, gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Media sosial bisa menjadi tempat yang positif jika kita bisa menggunakannya dengan baik, seperti membagikan informasi edukasi, motivasi, tips belajar, atau hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, kita juga perlu membatasi penggunaan media sosial. Terlalu lama scrolling kadang membuat kita lupa waktu, lupa beristirahat, dan gampang membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena itu penting untuk tetap memiliki batasan dalam menggunakan media sosial. Teknologi akan terus berkembang dan media sosial akan tetap menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Yang menentukan dampak baik dan buruknya adalah cara kita dalam menggunakannya. Untuk itu, mari menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak. Saring sebelum sharing, gunakan kata-kata yang baik dan sebarkan hal positif, karena satu postingan dan satu komentar dapat menjadi dampak yang besar bagi orang lain. Terima kasih. Bye-bye, see you.